Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sehat. Anak-anakku, jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi ini. Patuhi protokol kesehatan ketika kalian akan keluar rumah dengan selalu menerapkan 5M. Anak-anakku, sebelum pembelajaran pendidikan lingkungan hidup kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pembelajaran kedua pendidikan lingkungan hidup di kelas 6 ini, nanti kita akan mempelajari tentang persiapan dan bahan serta alat untuk pembuatan pembibitan. Setelah nanti kalian mempelajari ini, diharapkan nanti kalian mampu mempersiapkan bahan dan alat yang dapat digunakan dalam pembibitan tanaman. Teknik tersebut diantaranya adalah mencangkok, menyetek, dan menempel atau okulasi. Mencangkok, pernahkah kalian melihat orang mencangkok? Tanaman apa saja yang dapat dicangkok? Mencangkok adalah memperbanyak suatu jenis tanaman dengan cara menumbuhkan akar terlebih dahulu, atau biasanya bagian cabang yang kulitnya dikelupas hingga hilang kambiumnya, lalu dibungkus dengan tanah yang ditutup dengan plastik atau sabut kelapa. Mencangkok itu sebaiknya dilakukan pada musim penghujan, karena pembibitan dengan cara mencangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman berkayu. Di antaranya adalah jambu, mangga, jeruk, dan rambutan. Keuntungan dari mencangkok, dengan mencangkok itu keuntungannya adalah cepat mendapatkan hasil buah yang diinginkan, kemudian tanaman mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Kemudian rugian dari mencangkok itu adalah tanaman kurang kokoh karena tidak mempunyai akar tunggang. Kemudian tanaman induk yang terlalu sering dicangkok itu akan rusak. Bahan dan alat untuk mencangkok diantaranya tanaman berkayu, misalnya jambu, rambutan, dan durian. Kemudian sediakan pupuk kandang, kemudian beri campuran dengan tanah gembur, kemudian sediakan juga pisau yang tajam untuk mengelupas kulit tanaman, kemudian pembungkus dari bahan plastik ijuk, sabut kelapa, atau karung goni. Kemudian sediakan pula rafia atau sejenisnya untuk menali. Cara pembibitan yang selanjutnya adalah mengenten. Selain dengan cara mencangkok, pembibitan dapat juga dilakukan dengan cara mengenten. Mengenten dapat dilakukan dengan cara menggabungkan bagian batangnya, batang cabang atau pucuk tanaman, pada bagian tanaman yang lain yang sejenis, tanaman lain yang sejenis.
Tujuan dari mengenten yaitu untuk mendapatkan sifat-sifat unggul dari kedua jenis tanaman. Bahan dan alat yang diperlukan dalam mengenten yaitu semaian biji tanaman yang dijadikan induk. Kemudian misalnya itu adalah tanaman alpukat dan jambu air. Kemudian pucuk cabang dari tanaman sejenis. Diperlukan pula pisau, kantong plastik, juga tali rafia atau tali plastik. Cara pembibitan yang selanjutnya adalah okulasi. Okulasi yaitu pembibitan dengan cara menempelkan mata tunas dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Tujuan dari okulasi yaitu menggabungkan dua bagian tubuh tanaman yang berbeda jenis, berbeda sifatnya. Keuntungan dari okulasi yaitu cepat menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat lebih baik dari kedua induknya. Bahan dan alat yang diperlukan untuk melakukan okulasi yaitu tanaman yang ditempel atau okulasi, itu tanaman yang ditempel atau okulasi, mata tunas dari tanaman lain yang akan ditempelkan, kemudian pisau, kemudian tali rafia atau tali plastik untuk menali. Selanjutnya adalah cara pembibitan yang lain adalah dengan cara penyemaian. Penyemaian yaitu proses membuat bibit tanaman yang berasal dari biji secara bersamaan. Bahan dan alat yang diperlukan dalam penyemaian yaitu tentu saja biji tanaman yang dijadikan induk, kemudian lahan yang dijadikan tempat penyemaian, selanjutnya pupuk kandang, kemudian wadah sementara untuk biji.